شاء الله ان التعاون يفضل مستمر سواء في المساعدات او teman-teman di Indonesia, salam perjuangan, salam untuk tetap antara Basnas dengan Hizbul Khair. Ini adalah bagian dari kerjasama Basnas dengan 3 Bu Saidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ini sebuah pesan bahwa kami ingin perang di Gaza harus segera selesai. Ada banyak harapan dari perempuan-perempuan dan anak-anak di Gaza bahwa mereka harus segera masuk sekolah, bahwa nasib para perempuan di Gaza harus terus berjalan hari ini. Jadi kami dengan donasi ini bukan sekedar donasi, tapi ini adalah pesan persahabatan, pesan persaudaraan, dan juga pesan bahwa teman-teman di Gaza harus tetap kuat, bahwa ada banyak saudaranya yang ada di Indonesia. Dan kami, rakyat Indonesia, bersama rakyat Gaza. Bu, terkait bantuan dari Basnas sendiri yang diakomodir oleh Basnas ya, bantuan dari Basnas Indonesia, prosesnya seperti apa sih, alurnya sehingga bisa diberangkatkan? Ya, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan 3 lembaga, yaitu Egyptian Red Crescent, kemudian ada Hay'a Zakah, dan juga ada Hizbul Khair. Dan ini atau Baitul Zakah dan Hizbul Khair. Dan kami sudah merilis $1 juta, dan ini adalah bagian yang kita berangkatkan hari ini, adalah bagian dari 32 kontainer yang kita rencanakan. Jadi ada logistik, kemudian kita juga akan mengirim obat-obatan dan alat kesehatan, dan juga kebutuhan secara spesifik ibu dan anak. Jadi insya Allah ini di dalam masa kedaruratan kami akan terus melanjutkan distribusi logistik bagi saudara-saudara kita di Gaza. Dan terima kasih kepada seluruh donatur dan muzaki di Indonesia, bahwa berkat kebaikan dan salam persahabatan dari rakyat Indonesia, maka gerakan kita untuk mendorong berhentinya perang dan diplomasi kemanusiaan hari ini mulai kita jalankan dari Rafah, Mesir. Bu, ada kendala nggak sih Bu terkait pemberangkatan? Alhamdulillah ini tidak ada kendala. Jadi alhamdulillah berkat tiga lembaga yang menjadi kolaborator kita di Mesir, mereka adalah lembaga-lembaga yang kredibel, dan lembaga-lembaga ini punya fast track untuk bisa masuk ke Gaza. Nah, kami minggu lalu MOU dan hari ini sudah mulai memberangkatkan, dan insya Allah ini akan terus setiap 2-3 hari ini akan terus bergerak logistik ini ke Gaza. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala yang kita hadapi. Terkait gambaran keterbatasan Rafah sendiri, adanya antrian panjang dan masih ada serangan di Gaza Selatan oleh Israel. Iya. Gambaran-gambaran nanti ke depan kendala di informasi yang sudah. Jadi kami kerjasama dengan 3 lembaga ini. Kenapa? Karena 3 lembaga ini yang punya fast track, punya jalur khusus dan otoritas untuk bisa memasukkan logistik di Gaza. Jadi kemarin masih masa perang itu kita sudah bisa memasukkan 21 ton ke Gaza dan sudah masuk ke Gaza. Dan Jeddah ini kita juga memasukkan logistik, dan hari ini tidak ada kendala, kita bisa memasukkan bantuan ke Gaza. Karena apa? Karena 3 lembaga ini punya otoritas untuk bisa memasukkan logistik di Gaza. Terima kasih Ibu.
terakhir mungkin mengalir dari Mesir menuju Gaza, gitu kan. Nah, sebenarnya proses seperti ini seperti apa sih yang diketahui oleh KBRI? Ya, ini kan suatu proses yang dimana bantuan-bantuan dari masyarakat internasional termasuk Indonesia kalau lewat dari pintu Rafah itu melalui pemerintah Mesir. Nah, pemerintah Mesir kemudian menyalurkannya melewat ERC, Egyptian Red Crescent, yang kemudian juga dari sisi penyalurannya semuanya diatur melalui mekanisme satu pintu. Termasuk mungkin dari sini Mr. Al-Khair juga bekerja sama dengan Egyptian Red Crescent itu untuk membantu penyaluran kemanusiaan dari masyarakat internasional termasuk dari Indonesia lewat jalur Rafah. Relasi dengan KBRI sendiri seperti apa dari Indonesia, bisa dari Basnas atau dari relawan lain gitu ke KBRI? Tentunya sangat baik sekali. Ini yang kita harapkan agar terkoordinasi dengan baik semua bantuan penyaluran melalui satu jalur, satu pintu, sehingga penyalurannya sesuai dengan prosedur ketentuan yang ada baik dari pemerintah Mesir maupun pihak-pihak lain di Palestina. Pak Wakil, jadi ada pertanyaan dari publik di Indonesia, bisa nggak sih masyarakat Indonesia menyalurkan langsung bantuan ke Gaza melalui Mesir gitu? Itu seperti apa mekanismenya, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Tentunya dari sisi itu sebaiknya memang ada pihak-pihak yang menampung dalam hal ini melalui Basnas atau badan-badan yang lain yang terakreditasi atau apa seperti PMI juga dikoordinasikan. Nah, kemudian disalurkan lewat mekanisme pemberitahuan kepada pihak pemerintah Mesir. Kemudian setelah itu kemudian disalurkan melalui jalur tadi Egyptian Red Crescent, sehingga mekanisme ini merupakan mekanisme baku yang ditempuh dalam rangka penyaluran bantuan kemanusiaan melalui Mesir ke Palestina lewat Rafah border. Pak, lalu ada informasi ke kami masih banyak antrian dari Al Aris menuju ke perbatasan Rafah. Nah, mungkin di antaranya ada bantuan-bantuan dari Indonesia, ada komunikasi atau koordinasi KBRI terkait ini? Tentunya semuanya melalui jalur komunikasi yang terus kita lakukan melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Mesir berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Ini suatu prosedur baku yang kita tempuh agar semua bantuan yang tersalurkan itu dapat masuk ke Palestina melalui border Rafah. Jadi semuanya melalui mekanisme prosedur resmi. Oke. Pak, terakhir Pak, terkait evakuasi WNI yang masih di Gaza, masih ada kah prosesnya? Seperti apa, mungkin ada update? Itu mungkin dari pihak Kemlu ya yang akan menyampaikan update terakhir. Nah, dari sisi kami sifatnya KBRI akan selalu siap sedia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka untuk membantu evakuasi WNI kita yang ada di Gaza. Masih ada tapi Pak? Sementara ini informasinya masih ada relawan dari Mercy yang terus kita lakukan komunikasi untuk bagaimana mereka nantinya sekiranya akan bergerak menuju perbatasan untuk dievakuasi. Kita akan selalu bekerjasama dengan semua pihak, pemerintah Mesir, Kementerian Luar Negeri, dan pihak-pihak terkait untuk siap selalu mengevakuasi sekiranya diperlukan bagi warga kita yang ada yang masih ada di Gaza. Makasih, Makasih Bapak. Serangan Israel membuat banyak korban di Gaza. Total ada 1,8 juta yang mengungsi. 15.000 orang meninggal. 41.000 orang terluka. Alhamdulillah, atas bantuan para donatur, Pondok Sedekah Indonesia telah mengirimkan bantuan pangan ke Gaza. Kami mengirimkan makanan cepat saji ke pengungsian di Gaza. Di tahap pertama 23 November, total ada 300 penerima manfaat yang menerima bantuan.
30 November kami juga mengirimkan bantuan pangan total sampai 2 Desember. 2.000 makanan siap saji kami salurkan ke Gaza.